Ketika Wali Songo disuguhi makanan beracun, kini menjadi kuliner populer di Cirebon. Portal Majalengka tanggal 8 Agustus tahun 2022, pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Penulis Hendra Nugraha, editor Muhammad Ayus. Wali Songo merupakan perkumpulan ulama terdahulu sebagai penyebar Islam di Tanah Jawa. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada Wali Songo menjadi salah satu media islamisasi ampuh bagi masyarakat yang kental dengan animisme dan dinamisme. Termasuk makanan juga, para wali termasuk Sunan Gunung Jati ternyata memiliki makanan favorit tersendiri. Selain terkenal dengan empal gentong dan nasi jamblang, Cirebon ternyata juga memiliki satu kuliner lain yang tak kalah enaknya. Nama kuliner ini adalah docang. Kuliner satu ini dahulu terkenal sebagai makanan para wali. Docang merupakan singkatan dari bodo alias bungkil dan kacang yang menjadi bahan utama makanan ini. Sejarah docang tak lepas dari perjalanan penyebaran agama Islam di tanah Cirebon. Cerita bermula saat salah seorang pangeran yang tidak menyukai kegiatan para wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pangeran tersebut bermaksud ingin menyudahi kegiatan para wali Songo. Sang pangeran pun membuat masakan untuk wali Songo yang sedang berkumpul di masjid. Masakan yang disajikan ini tentu saja telah dibubuhi dengan racun dengan harapan para wali celaka. Hasil yang dinanti ternyata di luar dugaan pangeran. Bukannya mati oleh racun, para wali malah meminta dibuatkan kembali masakan docang tersebut. Masakan yang telah dibubuhi racun dan disantap oleh para wali itu ternyata tidak membuat celaka, justru para wali menyukainya bahkan meminta kembali. Cerita yang dialami pangeran terhadap para wali pun tersiar luas di kalangan rakyat Cirebon, sehingga docang sangat populer pada saat itu. Rasa dari docang sendiri memang sangat gurih dan lezat, kuah hangat yang membanjiri sayur-sayuran di dalamnya, membuat makanan ini menjadi lebih sempurna. Terlebih jika makanan ini disantap pada malam hari, tak hanya itu kerupuk aci juga menjadi kunci kelezatan lainnya. Demikianlah sepenggal kisah makanan yang bernama docang, makanan yang disukai para wali zaman dahulu. Semoga bisa menambah wawasan dan makin mencintai kuliner asli Indonesia yang memiliki sejarah luar biasa. **************** Tony Bae, Din, Ketus Carmin kesal. Saridin tidak menjawabnya lagi, dia hanya meminum kopinya yang belum lama disajikan ibu-ibu penjaga warung. Suara lantunan Al-Quran berhenti tandanya hari sudah malam, pemuda-pemudi mulai keluar meninggalkan masjid. Kah, anaknya Bapak Khalil Ayu pisan, kuwayang untungnya sinda di jodone. Carmin menunjuk perempuan muda dengan kerudung terselempang menutupi kepalanya dan membawa mukena yang dibalut sajadah di tangannya. Ora sanggup, kalau saya suruh dekati dia, kata Darban sembari menyeruput kopinya tapi pandangan matanya mengarah pada perempuan ayu tersebut. Ora mongkon ira kita negah, Ban, ceplos Carmin. Saridin hanya tersenyum tipis, tapi dia juga tidak melepas pandangannya pada wanita cantik yang selalu menjadi pusat perhatian siapa yang memandangnya. Kang Punten, ana sing ngojek beli ya, kata Sarinah tiba-tiba sudah berada di hadapan mereka bertiga. Sontak saja mereka bertiga saling tatap, kaget dan campur aduk perasaannya. Nggak ada yang ngojek, nok, kata Saridin. Ai kuen motore sapa, Kang? Kembali tanya Sarinah menunjuk ke arah motor di sampingnya. Eken kita, nok, kembali jawab Saridin. Oli jalu bantuan, antarkan saya sampai rumah, Kang. Saridin terlihat bingung sampai-sampai dia menatap kedua rekan di sampingnya. Wis ora apa-apa, kapan maning bonceng wong ayu, kata Carmin sambil memukulkan sarungnya. Ayo nok, iya, Kang. Saridin langsung memarkirkan motornya dan membenarkan tempat kaki untuk berpijak bagi yang bonceng, setelah itu baru ia menyalakan motornya. Gelapnya malam tanpa rembulan dan hanya cahaya lampu motor berwarna oranye menyibak petangnya, menjadi penerang di setiap jalan berbatu yang dilalui. Kakang, asli wong larangan. Tanya Sarinah memecah keheningan. Dudu nok, kakang asli wong cempeh, adoh ya Kang, bidange. Arane bae wong bebaturan, nok, mendi ora, Sarinah gah, pengen duwe batur adohan, tapi ora wani metune, nang apa ora wani, wis gede iki, iya wis gede, tapi angger bae wedi bokat ana sing nyulik, terdengar suara tawa kecilnya. Saridin hanya tersenyum tipis menanggapinya, dengan pikiran yang tidak percaya bisa ngobrol dengan wanita cantik bunga desa larangan. Kakang Bagen,
Dadi bature, senok, dek, dek. Jantung Saridin berdebar, wajahnya terlihat panik, bingung mau menjawabnya bagaimana. Bagen beli, Kang, senoke gelem duwe batur kaya, Kakang. Ora gelem nang apa, Kang. Kakang wis duwe anak rabi, nok. Sarina terdiam tapi bibirnya tersenyum tipis memandang ke arah kaca spion motor yang masih bisa melihat Saridin. Senok gah, wis duwe anak laki, Kang, wis duwe anak laki. Tapi nang apa masih pengen bebaturan karo Kakang. Sarinahe demen Kang, tenang rasane baka deleng Kakang ora sengaja kependakan ninggalan, gawe kesengsem, tubuh Saridin bergetar, keringatnya mengucur dari dahi ke hidung, dari tengkuk leher ke punggung, dari dada ke perut. Lamun kien takdire, Kakang bagian dosa asal bebaturan karo senok, Sarini terlihat senang, senyumnya melebar, pipinya memerah dan tangannya mengikat di tubuh si lelaki berkumis tipis tersebut. Ratmini terlihat melamun memandang lampu keorenan di atap rumahnya. Angin malam mengetatkan kain batik tapi menyelimuti tubuhnya. Suara jangkrik dan katak sawah saling bersahut-sahutan seperti mau memanggil turunnya hujan. Wis bengi, Kang Saridin belum pulang saja, batin Ratmini mengkhawatirkan suaminya, lagi anak kerjaan apa maning ya. Sudah 3 minggu, balik ke tengah weni bae, kembali batin Ratmini. Brimim, suara motor masuk ke dalam pekarangan dan tepat depan pintu suaranya berhenti. Abis dari mana dau balik, Kang? Tanya Ratmini seraya berdiri menyambut suaminya. Kaya ora biasane bae, iraku. Jawab Saridin dengan suara yang ditinggikan, again bukain lawange, arep tek anjingaken motore, lanjut kata Saridin masih dengan suara tingginya. Batin Ratmini tersentak, ingin menangis tapi tidak bisa, hanya menahannya dengan rasa sabar. Sedangkan Saridin mulai mendorong motornya masuk ke dalam rumah. Lain kali, wis ora usah takon-takon maning, suara tinggi Saridin masih sama. Ratmini tidak menjawabnya, hanya menundukkan kepala menahan gejolak di batinnya. Ingin menangis, marah, tapi tidak bisa ia ungkapkan, cukup sabar dan berusaha bersikap baik pada suaminya dengan mengambilkan hangat yang sudah dibuatnya. Sukiki bengi, Kakang Saridin ora bisa balik, mandor mongkon Kakang kerja lembur. Iya, Kang, tanggapan Ratmini. Asteris. Pasar Jati Barang, toko emas. Kalung yang ini, bandule bagus ya, Kang, kata Sarina. Senoke seneng, tanya Saridin. Sarina menatap ke arah lelaki berkumis tipis dengan senyum tipis menggodanya, lalu menganggukkan kepala, iya, Kang, katanya malu-malu. Ai senoke pengen mah, emeten mok, Kakang sing bayar. Senyum di bibir Sarina mereka, tangannya menggenggam tangan Saridin. Sebelum balik, mangan bakso dikit ya Kang, iya, sesenenge senok bae, Kakang mah, jawab Saridin seraya mengusap lembut pipi Sarina. Asteris. Suara musik tarling yang diputar dalam mobil angkutan umum dengan judul akhir cerita, begitu meresap di batin Ratmini. Jati Barang, teriak kernet memberitahu lokasi saat ini. Aja ngelamun bae, Rat, wis mentok, kata Daskeni teman dekat Ratmini. Ratmini tersenyum tipis dan segera berdiri sebelum pada akhirnya turun dari mobil angkutan umum. Lapar, Daskeni mengusap perutnya. Enaknya mah, makan bakso dulu ya, Das, sahut Ratmini. Iya, juga, warung bakso seperti menghampirinya sudah ada di depan mata saja. Bersambung.